Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmafwa Abdullah dengan NIM 432-24052 kelas 1C TKI. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang integral. Sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui apa sih itu integral. Jadi, integral adalah suatu konsep dalam kalkulus yang berkaitan dengan penjumlahan atau akumulasi suatu nilai dalam interval tertentu. Integral terbagi menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Integral tak tentu adalah bentuk integral yang tidak memiliki batasan tertentu. Integral tak tentu menggambarkan fungsi primitif atau antiderivatif dari suatu fungsi. Hasil dari integral tak tentu adalah sebuah fungsi ditambah dengan konstanta integrasi C. Sedangkan integral tentu adalah bentuk integral yang memiliki batas bawah dan batas atas. Integral tentu mengukur luas area di bawah kurva suatu fungsi pada interval tertentu. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang integral tak tentu. Dalam materi integral tak tentu akan banyak membahas tentang turunan. Adapun rumus turunan adalah sebagai berikut. Jika fungsi awal f(x) sama dengan ax pangkat n, maka turunan pertamanya f aksen x sama dengan a kali nx pangkat n kurang 1. Seperti sudah disinggung pada tulisan sebelumnya, integral memiliki kaitan yang erat dengan turunan. Kira-kira kenapa ya integral dan turunan saling berkaitan? Ternyata hal ini karena integral adalah antiturunan atau kebalikan dari turunan. Jika kita memiliki fungsi f(x), lalu mengoperasikan turunan terhadapnya, hasilnya adalah f aksen x. Namun, jika kita ingin membalikan fungsi f aksen x ke fungsi asalnya yaitu fx, maka kita perlu mengoperasikan integral terhadapnya. Adapun notasi umum untuk integral tak tentu adalah integral dari fx dx sama dengan fx tambah c, di mana fx adalah fungsi primitif atau antiderivatif dari fx dan c adalah konstanta integrasi. Adapun sifat integral tak tentu adalah yang pertama sifat pangkat. Integral dari x pangkat n dx sama dengan x pangkat n tambah 1 per n tambah 1 tambah c. Yang kedua, penjumlahan dan pengurangan, yaitu integral antara fx plus minus kx dx sama dengan integral dari fx dx plus minus kx dx. Yang ketiga adalah konstanta. Integral dari k kali fx dx sama dengan k integral fx dx. Contoh integral dari fungsi polinomial adalah integral x pangkat 2 dx. Misalkan kita ingin menghitung integral tak tentu dari fungsi fx sama dengan x pangkat 2. Jadi kita menggunakan rumus integral dari x pangkat n dx sama dengan x pangkat n tambah 1 per n tambah 1 tambah c. Jadi kita memasukkan nilainya yaitu nilai n sama dengan 2, jadi x pangkat 2 dx sama dengan x pangkat 2 tambah 1 per 2 tambah 1 tambah c sama dengan x pangkat 3 per 3 tambah c. Maka integral dari x pangkat 2 dx sama dengan x pangkat 3 per 3 tambah c. Nah, untuk soal selanjutnya adalah integral dari fungsi trigonometri yaitu sin dan cos. Misalkan kita ingin menghitung integral tak tentu dari fungsi fx sama dengan sin x, maka integral dari sin x adalah min cos x. Maka jawabannya adalah integral sin x dx sama dengan min cos x tambah c.
Nah, perlu kita ketahui integral dari sin X adalah integral dari sin X dx sama dengan min cos X tambah C. Dan untuk integral dari cos X adalah integral cos X. Integral dari cos X dx sama dengan sin X tambah C. Selanjutnya adalah integral dari fungsi eksponensial. Misalkan kita ingin menghitung integral tak tentu dari fungsi fx sama dengan e pangkat x. Jadi langsung saja integral e pangkat x dx sama dengan integral dari e pangkat x adalah sama e pangkat x. Maka hasilnya adalah e pangkat x tambah c. Nah, yang selanjutnya ada integral dari fungsi pangkat dengan eksponen negatif. Misalkan kita ingin menghitung integral tak tentu dari fungsi fx sama dengan x pangkat minus 3. Rumus yang sama kita gunakan pada rumus polinomial, cuma bedanya ini kita pakai minus karena soalnya itu minus. Jadi langsung saja kita memasukkan nilainya. Integral dari x pangkat minus 3 dx sama dengan x pangkat minus 3 tambah 1 per min 3 tambah 1 tambah c. Maka hasilnya adalah x pangkat minus 2 per minus 2 tambah c. Ini kita ubah menjadi minus 1/2x pangkat 2 tambah c. Soal selanjutnya adalah integral dari fungsi logaritma. Misalkan kita ingin menghitung integral tak tentu dari fungsi fx sama dengan 1/x. Integral dari 1/x adalah ln x. Maka hasilnya adalah ln x ln modulus x tambah c. Nah, selanjutnya kita masuk pada integral tentu. Notasi umum untuk integral tentu adalah integral dengan batas atas b dan batas bawah a fx dx, di mana a dan b adalah batas bawah dan batas atas, dan hasilnya adalah angka yang menggambarkan area di bawah kurva fx dari x sama dengan a hingga x sama dengan b. Nah, selanjutnya kita masuk pada integral tentu. Yang pertama ada integral tentu dari fungsi polinomial. Hitung integral tentu dari fungsi fx sama dengan x pada interval antara 1 dan 3. Langkah pertama yaitu kita menentukan antiderivatif dari fx sama dengan x. Integral x adalah x pangkat 2 per 2. Maka antiderivatifnya adalah fx sama dengan x pangkat 2 per 2. Langkah selanjutnya kita akan menghitung fx sama dengan fx pada batas atas x sama dengan 3 dan batas bawah x sama dengan 1. Kita akan memasukkan nilai x itu 3, jadi f3 sama dengan 3 pangkat 2 per 2. Hasilnya yaitu 9 per 2. 9 per 2 itu hasilnya 4,5. Selanjutnya kita masukkan nilai 1. F1 sama dengan 1 pangkat 2 per 2. Hasilnya 1/2 sama dengan 0,5. Selanjutnya kita akan menghitung selisihnya, yaitu 4,5 dikurang 0,5 hasilnya adalah 4. Maka hasil akhir dari integral batas atas 3 dan batas bawah 1 x dx adalah 4. Selanjutnya, integral tentu dari fungsi konstan. Hitung integral tentu dari fungsi fx sama dengan 2 pada interval 0 sampai 4. Angka pertama yaitu sama, kita akan menentukan antiderivatifnya atau antiturunan dari fx sama dengan 2. Integral dari konstanta 2 adalah 2x, maka antiderivatifnya adalah fx sama dengan 2x.
Selanjutnya kita akan menghitung fx pada batas atas x sama dengan 4 dan batas bawah x sama dengan 0. Jadi kita akan memasukkan nilai x sama dengan 4, 2 kali 4 sama dengan 8, kemudian kita masukkan nilai f sama dengan 0, 2 kali 0 sama dengan 0. Kemudian sama seperti tadi kita akan menghitung selisihnya, yaitu 8 dikurang 0 sama dengan 8. Maka hasil dari integral dari batas atas 4 dan batas bawah 0, 2 dx sama dengan 8. Selanjutnya kita masuk pada sifat integral sebagai berikut, di mana yang pertama ada linearitas. Integral a fx tambah bgx sama dengan a integral fx tambah b integral gx. Yang kedua ada perpindahan batas, di mana integral dari batas atas b dan batas bawah a fx sama dengan minus integral batas atas a batas bawah b fx. Yang ketiga ada interval 0, di mana integral dengan batas a dan batas bawah a fx sama dengan 0. Yang keempat ada pembagian interval, di mana integral dari batas atas b dan batas bawah a fx sama dengan integral batas atas c dan batas bawah a fx tambah integral batas atas b dan batas bawah c fx. Yang kelima ada fungsi konstan, di mana integral dari batas atas b dan batas bawah a c dx sama dengan c dikali b kurang a. Yang keenam, substitusi integral fgx g aksen x dx sama dengan integral fu du. Yang ketujuh, teorema fundamental kalkulus, di mana integral dari batas atas b dan batas bawah a fx dx sama dengan fb kurang fa. Yang kedelapan, fungsi ganjil dan genap, penggunaan pada interval simetris. Selanjutnya ada soal linearitas integral. Hitunglah integral berikut menggunakan sifat linearitas, di mana integral dari batas atas 2 dan batas bawah 1 3x tambah 4 dx. Yang pertama kita lakukan adalah memisahkan integral ini menjadi integral dari batas atas 2 dan batas bawah 1 3x dx tambah integral dari batas atas 2 dan batas bawah 1 4 dx. Kemudian kita menghitung kedua integral secara terpisah. Yang pertama itu integral dari batas atas 2 dan batas bawah 1 3x dx sama dengan 3 integral dari batas atas 2 dan batas bawah 1x dx sama dengan 3 modulus x pangkat 2 per 2 dari batas atas 2 dan batas bawah 1. Kemudian 3 di dalam kurung 2 pangkat 2 kita dapatkan dengan memasukkan batas atas 2 pada nilai x. Jadi 2 pangkat 2 per 2 kurang kita masukkan batas bawah 1 pada nilai x menghasilkan 1 pangkat 2 per 2. Kemudian hasilnya yaitu 3 dalam kurung 4 pangkat 2 per 1/2 sama dengan 3 kali 3 per 2 sama dengan 9 per 2. Kemudian untuk 4 dx yaitu integral dari batas atas 2 dan batas bawah 1 4 dx sama dengan 4 modulus x batas atas 2 dan batas bawah 1 sama dengan kita masukkan nilai x itu 2 dan 1. Maka 4
dikali 2 kurang 1 sama dengan 4, karena 2 kurang 1 sama dengan 1, 4 kali 1 4. Selanjutnya kita menjumlahkan hasil akhirnya, yaitu 9/2 tambah 4 sama dengan 9/2. 4 kita ubah menjadi bilangan pecahan, maka 8/2. 9/2 tambah 8/2 sama dengan 17/2. Selanjutnya, contoh soal perpindahan batas. Hitunglah integral berikut dengan menggunakan sifat perpindahan batas, di mana integral dari batas atas 5 dan batas bawah 3, x pangkat 2 dx. Sifat perpindahan batas mengatakan bahwa kita bisa membalik batas integral dan menambahkan tanda negatif. Maka kita mengubahnya menjadi negatif integral dari batas atas 3 dan batas bawah 5 x pangkat 2 dx. Kemudian untuk menghitung integralnya, kita dapat menggunakan antiderivatif dari x pangkat 2 adalah x pangkat 3/3. Ini dia. Kita akan menghitungnya. Integral dari batas atas 3 dan batas bawah 5 x pangkat 2 dx sama dengan modulus x pangkat 3/3 dari batas atas 5 dan batas bawah 3. Kita memasukkan nilai x dengan nilai 5 dan nilai 3, menghasilkan 5 pangkat 3/3 kurang 3 pangkat 3/3. Menghasilkan 5 pangkat 3 125/3 dikurang 3 pangkat 3 yaitu 27 kurang 3 125. 125 kurang 27 menghasilkan 98/3. Karena kita membalikkan batasnya, kita dapat menambahkannya tanda negatif, maka hasilnya adalah negatif 98/3. Selanjutnya ada soal fungsi konstan. Hitunglah integral berikut. Integral dari batas atas 4 dan batas bawah 0 6 dx. Karena 6 adalah konstanta, maka kita dapat menggunakan rumus untuk integral fungsi konstan. Jadi kita kita menggunakan rumus fungsi konstan, yaitu 6 dikalikan dengan batas atas dan dikurang batas bawah, menghasilkan 6 kali 4 sama dengan 20. Selanjutnya ada soal pembagian integral ke dalam subinterval. Hitunglah integral berikut dengan membaginya ke dalam dua bagian. Yang pertama itu integral dari batas atas 6 dan batas bawah 0 x dx. Penyelesaiannya kita bisa membagi interval antara 0 dan 6 menjadi dua bagian, misalnya 0 dan 3 dan 3 dan 6. Jadinya seperti ini, integral dari batas atas 3 dan batas bawah 0 x dx tambah integral dari batas atas 6 dan batas bawah 3 x dx. Kemudian kita hitung kedua integral. Yang pertama itu integral dari batas atas 3 dan batas bawah 0 x dx sama dengan modulus x pangkat 2/2 dari batas atas 3 dan batas bawah 0 sama dengan, kita masukkan nilai 3 dan 0 pada x, menghasilkan 3 pangkat 2/2 kurang 0 pangkat 2/2, menghasilkan 9/2. Kemudian 6 integral dari batas atas 6 dan batas bawah 3x dx sama dengan modulus x pangkat 2 kurang 2. Modulus x pangkat 2/2 sama dengan modulus x pangkat 2/2 dari batas atas 6 dan batas bawah 3. Kita masukkan nilai 6 dan 3 ke dalam x, menghasilkan 6 pangkat 2/2 dikurang 3 pangkat 2/2 sama dengan 36/2 kurang 96/2. Kita kurangkan, menghasilkan 27/2. Setelah itu kita menghitung hasilnya. Hasil akhirnya yaitu 9/2 ditambah 27/2
menghasilkan 36/2. Jadi hasil akhirnya adalah 36/2 yaitu selanjutnya soal fungsi ganjil dan genap. Hitunglah integral berikut. Integral dari batas atas 2 dan batas bawah min 2 x pangkat 3 dx. Fungsi x pangkat 3 adalah fungsi ganjil karena f min x sama dengan min fx oleh sifat integral dari fungsi ganjil pada interval simetris. Kita tahu bahwa integral dari batas atas 2 dan batas bawah min 2 x pangkat 3 dx sama dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Selanjutnya soal terakhir ada soal teorema fundamental kalkulus. Hitunglah integral berikut. Integral dari batas atas 4 dan batas bawah 1 2x dx. Penyelesaiannya yaitu antiderivatif dari 2x adalah x pangkat 2. Berdasarkan teorema fundamental kalkulus kita cukup menghitung modulus x pangkat 2 dari batas atas 4 dan batas bawah 1. Makanya di sini kita masukkan nilai x itu 4 dan 1, makanya kita mendapatkan nilai 4 pangkat 2 dari sini dan kurang 1 pangkat 2 dari sini. 4 pangkat 2 itu 16 dan 1 pangkat 2 itu 1, makanya 16 kurang 1 sama dengan 15. Selanjutnya ada sifat trigonometri. Yang pertama adalah integral dari sin x dx sama dengan min cos x tambah c. Selanjutnya integral dari cos x dx sama dengan sin x tambah c. Selanjutnya integral dari secant kuadrat x dx sama dengan tangen x tambah c. Selanjutnya integral dari cosecant kuadrat x dx sama dengan min kotangen x tambah c. Selanjutnya integral dari secant x tangen x dx sama dengan secant x tambah c. Yang terakhir, integral dari cosecant x kotangen x dx sama dengan min cosecant x tambah c. Selanjutnya, metode integral. Metode dalam integral digunakan untuk menyelesaikan berbagai jenis integral, baik itu integral tak tentu maupun integral tentu. Beberapa metode ini mempermudah proses integrasi tergantung pada bentuk dan kompleksitas fungsi yang diintegralkan. Berikut adalah metode-metode integral yang umum digunakan. Yang pertama adalah metode substitusi. Metode substitusi adalah salah satu teknik yang paling sering digunakan untuk menyelesaikan integral yang lebih kompleks. Prinsip dasar dari metode ini adalah mengganti suatu bagian dari fungsi dengan variabel baru atau substitusi, sehingga integral menjadi lebih sederhana. Langkah-langkah yang pertama, pilih suatu fungsi u sama dengan gx untuk disubstitusi. Yang kedua, hitung turunan dari u yaitu du sama dengan g aksen x dx. Yang ketiga, gantilah bagian yang kompleks dengan variabel u, kemudian lakukan integrasi terhadap u. Yang keempat, setelah integrasi, kembalikan hasilnya ke dalam variabel semula. Nah, ini contoh metode substitusi. Integral dari 2x cos x pangkat 2 dx. Misalkan u sama dengan x pangkat 2, maka du sama dengan 2x dx. Integralnya menjadi integral dari cos u du sama dengan sin u tambah c. Setelah mengganti kembali u sama dengan x pangkat 2, makanya di sini kita ubah dari sin u tambah c menjadi sin x pangkat 2 tambah c. Selanjutnya, metode parsial. Metode integrasi parsial digunakan untuk mengintegralkan hasil perkalian dua fungsi yang lebih kompleks. Rumus utama dalam metode ini adalah integral dari u dv sama dengan uv kurang integral dari v du.
Langkah-langkah yang pertama, tentukan dua bagian fungsi yaitu U dan dV. Yang kedua, hitung turunan DU dan integral V dari dV. Yang ketiga, terapkan rumus integrasi parsial. Integral U dV sama dengan UV kurang integral V du. Yang keempat, selesaikan integral yang tersisa. Ini adalah contoh metode parsial, di mana integral dari xe pangkat x dx. Penyelesaiannya yaitu U sama dengan X, kita misalkan U sama dengan X dan dV sama dengan EX dx. Maka DU sama dengan DX dan V sama dengan EX. Dengan menerapkan rumus integrasi parsial, yaitu integral dari X E pangkat X dx sama dengan X E pangkat X dikurang integral E pangkat X dx. Integral yang tersisa adalah ini. Integral dari E pangkat X dx sama dengan E pangkat X. Maka hasil akhirnya adalah X EX kurang E. Maka hasil akhirnya adalah XE pangkat X dikurang E pangkat X tambah C. Selanjutnya contoh integral dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan laju aliran air RT dalam liter per detik adalah fungsi waktu atau T, yaitu RT sama dengan 4T dalam liter per detik. Jika kita ingin mengetahui berapa banyak air yang dapat mengalir dari waktu T sama dengan 0 hingga T sama dengan 5 detik, kita dapat menghitung volume dengan integral volume integral dari batas atas 5 dan batas bawah 0 4T dt. Penyelesaiannya yaitu integral dari batas atas 5 dan batas bawah 0 4T dt sama dengan modulus 2T pangkat 2 dari batas atas 5 dan batas bawah 0 sama dengan, jadi nilai T kita masukkan nilai 5 dan 0. Makanya menghasilkan 2 kali 5 pangkat 2 kurang 2 kali 0 pangkat 2 menghasilkan 50 liter. Jadi volume air yang mengalir selama 5 detik adalah 50 liter. Jadi itulah materi yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.